Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atta. Kali ini akan membawakan kisah ada pocong di kamarku. Pocong yang selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong begitu betah berada di kamarku. Berlama-lama yang aku heran, dia akan keluar kamar kalau subuh menjelang, tepatnya sebelum azan subuh berkumandang memanggil setiap orang yang terlelap. Aku masih ingat saat pertama kali si pocong mendatangi kamarku. Waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah nonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak tiriku, atau karena melihat peti jenazah bapakku yang saat beliau disemayamkan di ruang tengah rumah kami. Semuanya serba kemungkinan, karena keadaan itulah yang kuingat. Si pocong mengendap-endap masuk ke kamarku. Aku pun heran lagi kenapa si pocong mengendap-endap. Seharusnya dia melompat karena kakinya masih ketutup kain kafan yang diikat dengan sehelai kain putih. Pertama kali didatangi, aku begitu ketakutan hingga tak berani berteriak. Bukan tak berani, karena suaraku seperti tersekat di kerongkongan. Aku tak mau keluar meski dipaksa. Keringat dingin pun membajari tubuhku hingga membasahi sprayku. Aku tahu yang datang itu si pocong karena ekor mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang terbuka. Dia sempat mengendap seperti takut. Jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong sudah kelihatan kumal. Demikian bayangku, walau tak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamar. Cuma dari baunya yang apek yang membuatku membayangkan kalau kain yang si pocong itu sudah kumal. Kututupi wajahku dengan guling serapat mungkin dan berharap itu semua cuma mimpi buruk. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menepis rasa takut yang mendalam dan berharap pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang terbaring. Pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisku pun nyaris tak terdengar. Aku takut si pocong makin marah dengan suara tangisku. Pasrah, cuma itu yang terpikir sebagai penyelamat. Benar saja, si pocong mendekatiku sedekat mungkin. Dia berbaring di sampingku. Ini yang kurasakan saat tubuhnya naik ke atas tempat tidurku. Tepat di sebelahku, napas si pocong menghembus di telinga kiriku. Begitu dekatnya hingga aroma rokok menyan dari mulutnya terasa di hidungku. Guling makin kutekan ke wajah sambil menahan takut tangis. Si pocong cuma mendesah menyebut namaku. Andi. Demikian berulang menyebut namaku. Lidahnya pun terasa kurasakan menjulur menjilati kuping kiriku. Terasa hangat dan basah yang aku cuma diam ketakutan hingga air kencingku keluar tanpa diperintah. Puas dengan kuping kiriku, si pocong mulai meraba punggungku hingga pantatku. Kemudian rabaan itu berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya selangkanganku. Selanjutnya aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku pingsan
Entah berapa lama, pagi-pagi yang kurasakan cuma perih di sekitar pembuanganku. Waktu itu, aku cuma yakin itu cuma mimpi, meski sering terjadi berulang-ulang hampir setiap malam ketika ibu tak berada di rumah. Paginya, aku bercerita pada bapak tiriku yang baik hati. Semua yang kuceritakan padanya, kukatakan ada pocong di kamarku. Bapak tiriku cuma tertawa mendengar kisahku. Dia cuma berkata menghibur, "Kamu pasti bermimpi. Mana ada pocong? Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong." Aku cuma memanggut-manggut berusaha mempercayainya. Lalu aku bercerita pada Bang Dirman, supir keluargaku yang setia dan sedikit budek. Setengah berteriak aku menceritakan padanya. Bang Dirman pun sependapat dengan bapak tiriku. Demikian pula dengan si Iem, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa dan menganggapku berhalusinasi. "Dasar anak-anak biasanya menghayal," katanya sambil nyelonor pergi. Andai aku punya abang, kakak, atau adik, pasti aku ceritakan juga pada mereka. Saat ibu pulang dari seminar pun, aku ceritakan hal yang sama. Ibu cuma berkata, "Kamu pasti lupa berdoa saat mau tidur." Aku cuma menggelengkan kepala lagian. Manalah si ibu mau percaya. Ibu selalu tak berada di rumah, sibuk seminar, ngurusin bisnis malamnya. Demikianlah seterusnya kejadian itu berulang hingga usiaku menginjak 13 tahun. Perih di saluran pembuanganku masih terasa. Rasa takutku menjadi temanku di setiap malam. Tapi ini tak bisa berlangsung terus. Aku berusaha mengakhirinya. Si pocong harus diberi pelajaran. Suatu malam saat ibu sedang di Makau, si pocong pasti kembali datang. Saat itu sudah kupersiapkan sebilah pisau yang kuambil dari dapur. Kusembunyikan pisau itu di balik bajuku sambil tidur seperti biasa dengan agak melungkup dan guling menutupi wajahku. Tepat tengah malam, si pocong mengendap dan segera berada di sampingku. Semua perlakuannya kembali sama saat pertama kali dia melakukan. Sebelum jauh terlepas kendali, pisau dapur yang kugenggam segera menghujani ke perut si pocong. Aku harap dia mampus 2 kali. Tanpa berhenti, pisau itu terus kuhujani ke tubuh si pocong. Si pocong tak lagi mendesah, cuma suara kesakitan yang kudengar. Makin lama makin lemah hingga tak terdengar lagi. Malam itu pun kembali senyap. Kulihat dalam keremangan kamar, si pocong tak bergerak lagi. Pisau pun aku lempar begitu saja dan kembali tidur ke posisi semula. Aku berharap besok pagi si pocong sudah menghilang dan tak lagi berani kembali lagi. Paginya, cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamarku. Cahayanya menyelimuti kamarku hingga terang. Aku pun duduk dan meregangkan tangan dan tubuhku. Ada perasaan lega dan penuh kemenangan. Saat itu, menoleh ke samping, aku kaget setengah mati. Kulihat sosok bapak tiriku yang sudah bersimbah darah. Demikianlah teman-teman kisah horor dari Andi yang diceritakan. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.